Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Sebelum kita mulai, silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Yang tidak hadir hari ini siapa saja, Mas? Ada Raja izin Bu, alinya sakit. Mohon diulangi. Raja izin, Ali sakit Bu. Oh, Raja dan Ali ya. Sebelum saya melanjutkan masuk ke materi, saya lihat kelasnya kotor sekali ya. Silakan sampah-sampah diambil, dibuang dulu di meja di mejanya. Silakan diambil sampahnya, dibuang. Ayo silakan dibuang dulu sampah-sampah yang ada di bawahnya masing-masing. Di bawahnya Levi, diambil Levi. Sampah yang ada di bawah dibuang. Masih ada ya, sudah nggak apa-apa. Boleh cuci tangan dulu yang tangannya kotor setelah membuang sampah. Nah, di sini ada gambar. Sudah terlihat gambarnya? Ada 3 gambar. Yang atas itu gambarnya apa? Angkat tangan. Biasakan angkat tangan yang mau menjawab. Silakan Ihsan. Sebelah kanan sendiri yang atas gambarnya apa? Karyawan pabrik Bu. Karyawan pabrik. Bagaimana dengan yang lain, setuju? Yang sebelah kirinya, ya Fiona silakan. Itu polisi. Gambarnya polisi sudah jelas ya. Atau dan yang terakhir ini gambarnya apa? Guru. Ini saya ambil dari cuplikan film apa? Iya. Film Laskar Pelangi, itu gambarnya guru. Nah, tapi ini ada pertanyaan yang ingin saya jawab juga. Apakah pekerjaan orang tua kalian? Silakan Alin, bisa dibantu. Pekerjaan orang tuanya apa? Swasta. Berarti mungkin bisa karyawan, iya. Dua-duanya bekerja? Enggak. Mama berarti ibu rumah tangga? Iya, punya toko. Punya toko? Iya. Berarti punya pekerjaan? Pedagang ya? Iya. Dan ayahnya karyawan swasta? Iya. Kemudian sebelahnya bisa dilanjutkan? Pekerjaan orang tuanya apa, Mbak? Karyawan swasta. Karyawan swasta, ayahnya saja atau dua-duanya? Dua-duanya. Dua-duanya, sebelahnya lagi ini terakhir ya, ya Pak. Buruh pabrik. Buruh pabrik, karyawan swasta sama? Dua-duanya bekerja juga? Iya. Adakah pekerjaan yang di depan ini merupakan salah satu profesi dari orang tua kalian? Nggak ada? Ada. Apa Mbak? Itu Bu, bunda saya guru. Guru? Ya. Oh, guru di mana? Itu di TK mana ya? Nggak tahu. Guru TK? Ya. Di salah satu sekolah TK ya, nggak perlu disebutkan lah. Apakah ada yang bisa menjawab mengapa pekerjaan ini berbeda-beda? Silakan Said. Karena profesi di Indonesia itu banyak dengan kemampuan orang yang berbeda-beda. Jadi setiap profesi yang berbeda-beda juga diisi dengan orang yang berbeda-beda kemampuan. Tepuk tangan buat jawabannya Said. Iya, sangat benar. Yaitu materi yang akan kita bahas hari ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran aktif. Saya minta tolong dibantu untuk membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran selama dan setelah mengikuti proses problem based learning berbantuan mind mapping ini, peserta didik kelas 86 diharapkan pertama, mampu mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan yang ada di masyarakat melalui handout atau Canva dengan baik. Yang kedua, mampu menganalisis cara menghadapi pluralitas dalam bidang pekerjaan melalui artikel pada handout atau Canva dengan tepat.
Yang ketiga, mampu membuat mind mapping terkait pekerjaan yang ada di artikel dengan kreatif. Terima kasih untuk Atif sudah dibacakan semuanya ya. Jadi hari ini kita masih melanjutkan materi yang sebelumnya yaitu pluralitas. Di mana yang fokus materinya atau subtopiknya kita belajar tentang perbedaan pekerjaan. Jadi nanti akan saya sajikan beberapa artikel tentang bermacam-macam pekerjaan atau profesi. Nanti yang akan kamu analisis menjadi mind mapping sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya untuk kelompoknya mau tetap ini atau pindah? Tetap. Oke, saya bagi ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Selanjutnya saya akan membagikan bahan ajar atau handout. Nanti untuk artikel bisa kalian baca di sini. Saya bagikan dulu. LKPD-nya sudah terlampir di halaman paling belakang. Sekarang tugasnya apa? Silakan kamu, ini nanti bisa dibaca dulu, tapi sebelum ke sana tak jelaskan sedikit saja biar kamu nanti biar tidak kesulitan. Materi pokok kita hari ini ada 2, yaitu jenis-jenis pekerjaan dan perbedaan pekerjaan. Nah, pekerjaan itu apa sih? Mungkin Gibran ya, bisa dibantu Gibran. Pekerjaan secara umum didefinisikan sebagai sebuah kegiatan aktif yang dilakukan oleh manusia. Dalam arti sempit, istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan sebuah karya bernilai imbalan dalam bentuk uang bagi seseorang. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah pekerjaan dianggap sama dengan profesi. Terima kasih Gibran. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, jenis pekerjaan itu ada 2, ada sektor formal sama non formal. Materi selanjutnya selain ada yang di handout, bisa kalian buka di buku paket halaman 112. Silakan buku tulisnya dibuka, handoutnya bisa dibaca. Silakan di-scan barcode-nya, jadi HP-nya boleh dikeluarkan. Saya tunjukkan sebentar ya. Artikel 1 ini nanti akan dianalisis oleh kelompok 1. Artikel 2 yang bawah dianalisis kelompok 2. Artikel 3, saya bacakan judulnya saja ya. Artikel 3, profesi tour guide di Bali, nanti dianalisis kelompok 3. Kemudian artikel dengan judul nelayan profesi mulia yang masih terabaikan, kelompok 4. Yang kelima, artikel perjuangan Andi Selviana guru di pedalaman Kalimantan Barat, nanti akan dianalisis oleh kelompok 5. Dan yang terakhir kelompok 6 akan menganalisis artikel dengan judul potret guru perempuan perkebunan sawit. Bisa dimulai? Bisa. Silakan dimulai untuk berdiskusi dari sekarang. Saya mau tanya, pengertian di mind mappingnya itu pengertian pekerjaan secara umum atau pengertian pekerjaan yang ada di artikelnya? Bebas. Kalau memang di dalam pekerjaan itu tidak ada, kamu tidak bisa menjelaskan ya pekerjaan secara umum. Tapi yang paling bagus ya langsung merujuk ke pekerjaan itu tadi. Tapi kalau misalnya gini, karena nanti pekerjaan itu penjelasannya itu ada di jawaban yang apa, what. Iya kan, jadi kamu nanti deskripsikan dulu kan di sana pekerjaannya apa. Jadi untuk yang pengertian itu cukup pekerjaan yang secara umum ini, bukan khusus yang di artikel.
Sudah semuanya? Saya tunjuk ya, silakan untuk kelompok 4 maju presentasi yang pertama. Silakan kita beri semangat untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang pekerjaan nelayan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Alina Oda Safira, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Damdamar Batiar, absen 1. Perkenalkan, nama saya Rabai Pradawira Dharma, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Amalia Khaurinisa Al-Muharrama, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Amalia Zarina, absen 4. Artikel pertama akan dibacakan oleh Adam. Apa? Profesi nelayan yang menjadi ujung tombak instruksi penangkapan ikan, namun pengakuan publik terhadap profesi nelayan sampai sekarang masih belum sebaik pengakuan untuk profesi yang lain. Artikel selanjutnya akan dibacakan oleh Arya Bayu. Jenis sektor pekerjaan. Pekerjaan informal adalah pekerjaan yang bertanggung jawabnya atas perseorangan yang tidak berbadan hukum. Pekerjaan formal adalah pekerjaan yang khusus pada sebuah perusahaan atau instansi atau lembaga. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Amalia C. Siapa, di mana, kapan? Yang terlibat dalam artikel ini adalah Basilo yang menghadiri pertemuan Forum Nelayan Asia Tenggara yang berlangsung di Bali 25 sampai 26 September 2019. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amalia Zarina. Kenapa Miko lebih memilih pekerjaan sebagai profesi nelayan? Menurut Miko, keberadaan profesi nelayan harus terus ada di Indonesia dan dunia karena Indonesia mengusung visi laut depan bangsa. Artikel selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Bagaimana cara kita menyikapi terhadap pekerjaan yang berbeda? Kita harus menyikapi berbagai pekerjaan yang berbeda dengan sikap menghargai dan menghormati serta menganggap semua pekerjaan itu baik dan penting untuk kehidupan manusia. Bagaimana cara menjadi nelayan yang baik? Yaitu menggunakan cara yang lebih ramah lingkungan serta mengutamakan kelestarian ekosistem beserta sumber dayanya. Sebelum itu, apakah ada yang ditanyakan? Silakan yang ingin bertanya menanggapi. Tantia. Nama saya Tantia Maya Faizal Senda, absen 31. Untuk presentasinya sudah bagus, cuman suaranya masih kurang jelas. Terus saya juga mau bertanya, kenapa nelayan itu profesinya masih terabaikan gitu? Jadi masih belum setara dengan profesi-profesi lainnya. Silakan dijawab kelompok 4. Masih terabaikan ya, kuncinya di sana. Kenapa nelayan ini tadi di presentasi kamu ada, Mbak? Kenapa kurang diperhatikan pemerintah sama itu? Kenapa nelayan itu kayak kurang diperhatikan gitu? Karena nelayan merupakan pekerjaan informal yang tanggung jawab. Apakah ada yang bisa membantu? Atau mau dijawab dulu ini? Bukan. Jawabannya adalah karena pemerintah belum memfasilitasi pekerjaan tersebut. Jadi alat-alatnya masih menggunakan alat yang tradisional. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Atau ada tambahan sebentar untuk kasusnya ini? Kenapa nelayan di Indonesia itu profesi yang mulia tapi masih terabaikan? Judulnya seperti itu ya. Ada lagi yang ingin menanggapi? Informasi tambahan, artikel ini rilisnya tahun 2019. Dan memang karena nelayan itu memang letaknya tidak di pusat kota dan pasti bisa dipastikan jauh dari pusat pemerintahan, ya kan? Di Sidoarjo sendiri ada tidak profesi nelayan? Jarang. Ada. Kalau kamu mau ke daerah Jabon, tahu, atau Sedati yang dekat Bakau sana, nah di sana pasti ada nelayan kan? Iya. Tapi sama pusatnya Sidoarjo ini sangat jauh. Bahkan di sana dulu sempat 2 tahun yang lalu mungkin ada desa yang tidak ada listriknya. Nah, kamu tahu nggak itu? Tahu nggak kalau di Sidoarjo itu ada desa yang belum ada listriknya? Tidak lah, belum.
Iya, karena itu karena kamu tinggalnya di sini. Nah, itulah salah satu alasan yang menjadi kenapa sampai bisa nelayan ini terabaikan. Karena kita terlalu fokus urusannya sama yang ada di pusat kota ini, sehingga yang masyarakat yang di pinggir-pinggir bukan hanya nelayan saja, itu sampai terabaikan. Tapi pada masanya menterinya kemarin siapa yang famous? Menteri Kelautan? Susi Pujastuti. Nah, itu mungkin sempat terangkat ya, bahkan nelayan-nelayan itu banyak mendapatkan bantuan. Tapi sekarang bagaimana? Nah, tidak bisa dipastikan lagi karena hanya menterinya ganti lagi dan biasanya nanti ganti menteri itu akan ganti kebijakan. Apa bisa fokus ke sana? Belum tentu karena pembangunan itu yang harus dibenahi di Indonesia sendiri, bukan hanya dalam satu sektor saja. Silakan dilanjutkan, Mbak. Ada yang mau bertanya? Ya. Apa? Enggak bertanya sih, sebenarnya komentar. Berkomentar sama kayak Tanti lah. Suaranya kurang keras, kurang semangat. Itu juga kurang kreativitasnya. Kreativitasnya kurang. Kenapa, Mas? Ya, itu cuma putih-putih doang apa ya? Iya, Haris suaranya lebih keras lagi, Haris. Ya itu cuma putih-putih, enggak kurang main warna. Oh, itu karyanya, ya. Lebih warna-warni lebih bagus. Terima kasih ya atas saran dan masukannya. Punyanya Haris lagi-lagi ya. Iya. Bukan saya loh yang aneh. Siapa? Bukan kamu yang buat. Kalau saya buat pasti lebih menarik. Sudah, Haris. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Ada kenapa? Mau penutupan? Ya, silakan. Terima kasih telah memperhatikan presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Karena presentasi sudah selesai, silakan dilanjutkan untuk mengerjakan tes tulis. Scan barcode-nya ada di bahan ajar atau handout sebelum LKPD. Silakan dikerjakan. Sudah ada 2 anak yang nilainya masuk. Tepuk 1. Silakan segera disubmit semuanya. Tolong semuanya kembali fokus ke saya. Perhatikan. Karena kita sudah mengerjakan mind mapping, mempresentasikan, dan kemudian yang terakhir ini tadi tes tulis, kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang bisa membantu saya untuk membuat kesimpulan? Silakan angkat tangan. Dini. Materi yang kita pelajari hari ini adalah pekerjaan yang ada di masyarakat bermacam-macam. Contohnya guru, dokter, influencer, selebgram, sopir, tukang becak, dan lain-lain. Sikap kita dalam menyikapi pekerjaan yang berbeda-beda adalah saling menghargai, tidak boleh merendahkan pekerjaan yang lain. Tepuk tangan buat ini. Sangat lengkap sekali ya. Ya, kita hari ini mempelajari tentang pluralitas pekerjaan. Saya tambahkan, Din, ada yang kurang. Jenis sektor pekerjaan ada 2. Apa saja tadi? Informal dan formal. Iya. Contoh-contohnya sudah disebutkan oleh Dini. Dan bagaimana kita menyikapi apabila kita menemui pekerjaan yang berbeda. Entah itu dengan orang tua kita atau nantinya dengan kalian sendiri. Sudah disampaikan oleh Dini. Nah, selanjutnya untuk refleksi, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Pertemuan selanjutnya kita masih sama, nanti kita membuat mind mapping, alat dan bahannya tetap di bawah saja ya. Nanti ya belajar tentang fungsi keragaman budaya.
Karena sudah selesai, silakan ketua kelas ditutup dengan doa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.